Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Data Journey. Yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau suka nanti video ini silahkan pencet tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh untuk bikin yang namanya daftar rekap penjualan paket wisata ya. Ini mungkin lebih cocok terhadap teman-teman yang mungkin akan punya travel agent atau mungkin punya case yang hampir sama dengan ini. Oke, kita mulai saja. Di depan teman-teman ini udah ada 3 tabel ya. 3 tabel, yaitu tabel isian yang paling atas nih. Yang paling atas ada tabel isian, jadi ini tabel transaksinya nanti. Kemudian ada 2 tabel referensi ya. Ada tabel destinasi dan ada tabel diskon. Jadi 2 tabel referensi ini berbeda ya kontennya ya. Satu untuk mungkin list dari detail destinasi yang mungkin disediakan oleh travel agent tersebut gitu ya. Ada inisialnya mewakili dari paket wisata, nama kepanjangan dari inisialnya. Kemudian ada paket durasinya ya, jadi durasi paket wisata Bali contohnya dia 4 hari 3 malam. Dan kemudian di kolom selanjutnya ada harga ya. Harga itu ada harga personal, ada harga grup. Apa artinya? Jadi harga personal, harga grup ini adalah kalau personal itu berlaku harga ketika packs yang di order itu adalah kurang dari 10. Artinya di range 1 sampai 9. Dan grup ini sendiri adalah harga yang ditetapkan per packs untuk order di atas 9. Artinya mulai dari 10 dan seterusnya. Kemudian di sebelahnya ada tabel referensi untuk tabel diskon ya. Jadi tabel diskon itu ada destinasinya, kemudian paketnya. Paket itu maksudnya GR itu adalah grup, PR ini adalah personal, dan diskonnya ini diberlakukan terhadap harga total ya. Harga total ketika dia pesan 2 berarti totalnya berapa, baru diberikan diskon sesuai dengan destinasi yang dipilih. Kemudian di atasnya juga kita udah sediakan tabel ini ya, tabel isiannya ya. Kita hapus dulu nih, ini random tadi saya ngisinya. Kemudian kebiasaannya kita coba bikin data validation lagi ya, supaya membatasi user untuk hanya bisa memilih dari paket wisata yang kita tentukan saja. Ini juga membantu untuk meminimalisir kesalahan input data yang dilakukan oleh user. Entah itu mungkin salah hurufnya atau mungkin kelebihan huruf. Jadi kita batasi user untuk tidak memilih di luar dari option yang kita tentukan. Kita blok dulu nih sel yang kita akan terapkan data validation list. Masuk ke data, kemudian data validation, kita allow-nya adalah list, kemudian source-nya adalah kita blocking saja ini karena sudah ada ya. Oke, kita oke saja, dia akan muncul nih seperti ini. Oke. Nah, kemudian nama destinasi ini akan muncul dari sini ya, kepanjangan dari inisialnya. Durasinya pun akan sama muncul dari sini. Kita akan ambil grab data dari sini. Paketnya ini akan tergantung pada packs. Kalau packsnya tadi diisi dengan angka 1 sampai 9, maka di sini akan muncul otomatis yaitu PR. Artinya itu personal ya. Kalau misalkan ini diisinya angka lebih dari 9 dengan range 10 ke atas, itu baru akan muncul teks GR. Kita akan bikin semuanya menggunakan formula, jadi supaya semua serba otomatis ya. Oke, jadi di sini akan muncul PR atau GR gitu ya. Dan harga per packs ini adalah harga depend on paketnya. Kalau misalkan dia paketnya GR, itu akan ngambil data ke sini ya nanti sesuai dengan destinasi yang dipilih. Tapi kalau di sini adalah PR seperti ini, maka harga per packs-nya akan muncul adalah diambil dari kolom ini. Oke, kemudian subtotal itu adalah harga per packs dikalikan dengan packs-nya. Nah, kemudian diskon ini akan diambil dari sini. Tapi sudah dalam bentuk rupiah. Jadi nanti ini kita kalikan persentasenya ini dengan subtotal. Tapi perlu diingat di sini destinasi itu tidak semuanya dengan paket yang sama mendapatkan diskon.
Sebagai contoh, destinasi BAL atau Bali itu yang berlaku diskon hanya paket GR saja. Tapi kalau paket PR dia tidak mendapatkan diskon. Artinya kita butuh seleksi apakah dia GR atau PR terhadap destinasi yang dipilih. Sesuai dengan packs yang diisi ya pastinya. Total harga yang terakhir ini adalah dari subtotal dikurangi dengan diskon. Karena diskon pasti sifatnya mengurangi ya. Oke, kita langsung coba saja. Untuk nama destinasi dan durasi ini menggunakan cara yang sama, yaitu VLOOKUP ya. Ini saya lihat dulu. Nah, di sini saya tidak menggunakan yang namanya metode rename cell ya. Kita akan coba menggunakan metode manual. Oke, kita bikin VLOOKUP dulu untuk mengambil data ya. Mengambil data seperti ini. Lookup value-nya kita gunakan destinasi ya. Karena kenapa destinasi? Karena mungkin destinasi ini posisinya di tabel master itu adalah sebagai primary key. Kenapa primary key? Karena mungkin inisialnya tidak akan pernah ada duplikasi data. Mungkin kalau Bali BAL, kalau misalkan apalagi yang sama. Intinya nggak pernah ada yang sama deh. Yang namanya primary key itu tidak pernah ada yang sama ya. Jadi kita gunakan lookup value-nya ini, destinasi. Dan posisinya ingat, even ini ada yang namanya contoh nih. Biasanya kan kalau tabel itu ada nomor urut ya, ada field nomor gitu di sini. Sorry. Nah, biar sama nih, kapital semua nih. Contoh nih, misalkan biasanya ada nomor di sini, kemudian ada nomor urutnya nih. Nomor urut contoh misalkan seperti ini. Oke, contohnya seperti ini. Biasanya ada nomor ini, biasanya urutnya. Data tabel master bisa ada ID atau nomor nih. Supaya si pembuat tabel master tahu sudah berapa data yang dijadikan sebagai referensi ya. Oke, kemudian nama destinasi saya ulangi lagi ya, VLOOKUP. Kemudian refer ke destinasi tadi ya, sel destinasi. Kemudian ini, hati-hati blockingnya bukan dari nomor ya, tapi kita blocking dari inisial seperti ini. Kenapa kok dari inisial? Karena biasanya untuk pengambilan data ke tabel master, kalau kita menggunakan destinasi, berarti yang sifatnya kontennya itu adalah primary key, di kolom tabel referensi itu posisinya harus paling kiri. Itu sudah ketentuannya seperti itu, jadi harus paling kiri. Kalau kita blockingnya dari nomor, nanti untuk mengambil datanya tidak akan terambil tuh. Jadi biasanya ini harus paling kiri nih. Harus paling kiri. Oke, setelah sudah, jangan lupa dibikin absolute dulu. Kenapa harus dibikin absolute? Supaya nanti ketika kita melakukan copy paste, drag and drop ke bawah nih, untuk formulanya kita copy paste sampai nomor 7, supaya positioning dari range cell ini tidak ikut turun ke bawah juga nih. Jadi kita kunci, mau ditarik ke kanan, tarik ke kiri, yang namanya tabel ini ya tabel ini. Tabel dengan range seperti ini kita kunci, dia tidak akan pernah geser even kita melakukan copy paste secara ke samping ataupun ke bawah. Kemudian komponen ketiga yaitu adalah kolom index number. Kolom index nomor berapa, maksudnya kolom keberapa. Ketika bertemu dengan data BAL ini, kita akan ngambil kolom keberapa dari data atau tabel yang udah kita sort ini. Karena nama dari kepanjangan inisial itu dari kolom 2 ya, kita hitung dari paling kiri 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kolom kedua nih. Kita akan ambil data di kolom kedua. Kita cari yang sama exact ya. Kemudian kita enter, hasilnya adalah Bali. Dari sini ya berarti ya, kita coba ganti jadi BDG. Wah, jadinya Bandung nih. Ini udah berjalan dengan benar ya formulanya. Kemudian yang untuk durasi sama saja, kita blocking lagi nih. Seperti ini. Kemudian F4 titik koma, terus ngambil kolom ketiga ya untuk durasi. Ini sederhana dulu. Kemudian muncul nih 3D 2N, karena Bandung itu paketnya 3 hari 2 malam. Paketnya akan muncul default ya, default ini belum saya hapus. Oke, kemudian packs. Tadi packs itu adalah menentukan dari isi paket ya. Kalau paketnya ini diisi angka lebih dari 9, dia akan muncul GR, teks GR maksudnya. Tapi kalau diisi angka kurang dari 10, maka dia akan munculnya teks PR nih. Jadi kita perlu bikin seleksi seperti ini. Jika F4 misalkan isinya
lebih dari 9, berarti starting dari 10 sampai seterusnya, maka dia muncul teks GR nih. Karena teks ya, kita jangan lupa menggunakan tanda kutip ganda di awal dan di akhir teks tersebut. Oke, kalau misalkan tidak lebih dari 9 berarti dipastikan dia PR dong. Gitu ya. Karena kalau lebih dari 9 GR, kalau tidak lebih berarti PR. Jadi kalau misalkan F9 nanti isi di sini itu lebih dari 9, maka akan muncul lagi GR. Namun kalau ketika tidak lebih dari 9, maka akan munculnya adalah teks PR. Selesai. Ini akan muncul defaultnya ya. Defaultnya itu adalah PR karena ini belum terisi nih. Dia nggak nemu angka. Maka kalau nggak nemu angka, dia akan cetaknya defaultnya adalah PR. Kemudian harga per packs nih. Harga per packs kan depends sama ini ya, paket ya. Kalau dia PR, dia akan ngambil ke kolom ini. Tapi kalau dia isinya GR, dia akan ngambil kolom ke sini. Berarti kita cek dulu kan, dia PR atau GR. Kalau PR, dia akan ngambil kolom ke-4 sesuai destinasinya. Kalau bukan PR, dipastikan dia GR. Kalau misalkan dia GR, kita akan ambil data pada kolom ke-5. Artinya kita gunakan if dulu nih untuk menyeleksi apakah dia PR atau bukan. Kita GR dulu aja ya, defaultnya yang kita GR. Kita akan cek dia GR atau bukan. Ya, sorry. Sebenarnya kecil atau besar nggak berpengaruh ya, ini supaya seragam saja. Jika sel 4 sama dengan GR, maka saya akan ambil ke sini ya, berarti ya, ke kolom ke-5 nih berarti nih. Dari tabel ini kolom ke-5 sesuai dengan yang saya sort nanti. VLOOKUP kita akan mengambilnya berdasarkan lookup value destinasi. Ini berarti ya. Kemudian saya akan ambil atau sort tabel ini yang akan kita ambil datanya. Kemudian jangan lupa di absolute ya. Karena kita tidak menggunakan metode rename cell seperti video sebelumnya. Kalau video sebelumnya saya bikin rename cell karena kita coba ingin perbandingannya aja. Kemudian titik koma kita akan ambil kolom ke-5 seperti ini. Jadi kolom ke-5 itu adalah kolom di mana harga paket per grup itu tempatnya di situ ya. Oke, kemudian kalau GR bener nih, GR true-nya itu adalah ini ya, ke sini. Kemudian logical testnya ini, kalau benar ternyata GR maka akan execute ini. Tapi kalau ternyata E4 itu bukan teks GR, maka dipastikan dia PR. Kenapa? Karena memang cuma ada dua output di sini yang dari di if-nya. Kalau nggak PR ya GR. Nggak ada mungkin teks lain. Oke. Kalau misalkan salah, bisa diartikan dia PR. Kalau PR kita akan ngambil kolom ke-4. Kolom ke-4, kalau misalkan teman-teman udah paham logiknya, tinggal di copy paste aja seperti ini. Copy paste dan ambil kolom ke-4. Seperti ini. Oke, jika sudah selesai tinggal ditutup saja if-nya. Maka akan muncul 3 juta ini ya. Saya bikin per 1000 supaya enak dilihatnya. Kemudian subtotal ya. Subtotal ini adalah akumulasi perkalian ya antara packs dengan harga per packs. Oke, dia masih strip to 0 ya, karena di sini saya set sebagai accounting. Kalau masih 0 kali 3 juta isinya masih 0. Oke, kita coba dulu nih. Kita coba dulu Bandung. Ini muncul paketnya, kita coba isi 5. 5 itu masih PR ya. Dia akan masih PR dan dia harga per packsnya masih 3 juta. Kita coba lihat Bandung di sini, Bandung 3 hari 2 malam 3 juta nih, karena dia personal. Saya coba ganti Bali misalkan. Bali durasinya 4 hari 3 malam, paketnya 5 karena kita masih tidak lebih dari 9. Dia muncul 5 dan harga per packsnya adalah berlaku Rp3.250.000. Dan dikalikan dengan 5 dia akan muncul subtotal sebesar Rp16.250.000. Kita coba ganti packsnya menjadi 10. Untuk 10 dia akan berlaku paket grup ya. Paket grup itu berarti satu orangnya adalah two packs-nya itu 2,5 juta, 2.500.000, dan totalnya adalah Rp25 juta. Oke, ini formulanya untuk harga per packs ya untuk mengambil. Mungkin kekurangannya adalah si range lookup akan terlihat tampak lebih panjang ya. Tampak lebih panjang karena saya tidak menggunakan yang namanya metode penggantian nama range cell-nya, jadi agak sedikit panjang. Kalau soal sebelumnya teman-teman bisa tonton, itu sudah saya ganti menjadi
karakter tertentu. Kalau nggak salah AB ya. Jadi AB itu pasti refer ke tabel ini. Nanti impactnya akan si tabel itu akan kelihatan lebih, atau penulisan tabel arraynya akan relatif lebih pendek. Kalau ini mungkin agak sedikit lebih panjang ya. Oke, untuk diskon. Sekarang diskon ini adalah mengambil persentase ya, persentase diskon terhadap destinasi yang dipilih. Namun yang perlu diingat adalah paket itu tidak semua paket destinasi tertentu yang sama. Contoh yang dapat diskon GR semua, tidak. Di sini ada macam-macam nih. Case-nya adalah ada macam-macam. Paket Bali yang dapat diskon cuma yang paket grup doang. Untuk Banyuwangi cuma PR doang. Untuk Bangka Belitung cuma GR doang atau grup aja. Atau Bandung itu hanya berlaku personal yang mendapatkan diskon. Nah, caranya gimana untuk kita bisa mengetahui dia dapat diskon apa enggak sebenarnya? Berarti kita harus mengecek nih, apakah paket yang ada di transaksi ini itu sama dengan ketika kita lookup dengan tabel diskon di kolom kedua, sama apa enggak. Kalau sama, baru dapat diskon. Diskonnya kita kalikan dengan subtotal. Jadi di sini akan muncul rupiah. Langkah pertama kita harus yang namanya ngecek nih, apakah isi sel M4 nih, di mana M4 itu GR ya, sama dengan ini. Refer dari Bali ya, depends on Bali, destinasinya Bali. GR sama apa enggak nih sama ini. Nah, untuk bikin sama apa enggaknya untuk ke tabel ini kita harus gunakan VLOOKUP. Di sini M4 nya udah GR ya, isi sel M4 itu GR. Berarti di sini GR. Aturannya dia harus dapat nih. True-nya dia harus dapat harus. Apakah E4 sama dengan VLOOKUP? Kita ngambil data ini doang ya. Kolom kedua nih sekarang. Destinasi, karena di sini destinasi sebagai primary key juga ya sebenarnya. Apakah E4 sama dengan, kita ambil sini titik koma, kita sort sekarang tabel ini nih. Oke. Jangan lupa dibikin absolute F4. Kalau pengguna Mac atau MacBook ataupun iMac yang di rumah, Anda bisa menggunakan kombinasi keyboard Command dengan T untuk membuat otomatisasi absolute cell. Nah, udah seperti ini kita akan ambil kolom kedua. Kita mau ngecek nih, GR yang di sini sama yang di sini, refer on bal ini bener gak sih dia GR? Nah, ini fungsi formula ini. Ini rumusnya nih. Nah, si isi ini sama si isi ini sama enggak? Logiknya begitu ya. Apakah isi sel 4 sama ini sama apa enggak? Kalau sama dapat diskon kan berarti ya. Kalau sama dapat diskon. Tapi kalau enggak sama enggak dapat diskon. Berarti true-nya kita harus mengambil dulu diskonnya nih. Kalau misalkan teman udah terbiasa, tinggal di blok saja karena kita tetap nge-refernya ke tabel ini sama-sama aja ya terhadap destinasi. Jadi tinggal di copy paste aja nih. Tinggal di copy paste ke sini. Kemudian ini kita ambil kolom ketiga ya, karena cuma ada 3 kolom nih. Nah, kalau misalkan ini cuma ngambil ini doang nih, persentasenya saja. Belum berbentuk rupiah nih nanti. Karena cuma ngambil persentase saja. Ini cuma mengambil persentase nih. Oke. Kemudian supaya jadi rupiah, karena tadi diskonnya muncul dikalikan dengan subtotal ya, kita kali langsung dengan subtotal nih guys. Oke, seperti ini dia udah muncul bentuk rupiah nantinya. Karena diskon, misalkan dia dapat 5% dikali 25 juta, berhubung H4 isinya 25 juta. Oke, ketika selesai kita pindah ke komponen berikutnya, yaitu value if false ya, nilai jika salah. Nilai di mana ketika melakukan pengecekan E4 dengan kolom ini tidak sama ternyata, maka value if false kan akan di-execute ya. Maka ketika tidak sama, dia akan tidak mendapatkan diskon. Tutup nih sudah. Jadi logical testnya sudah, value if true-nya sudah, value if false-nya sudah. Dan if-nya cuma 1, tutupnya cuma 1. Oke, diketik enter saja, klik enter. Oke. Kemudian munculnya 12.500.000 ya. Sudah 1.250.000. 5% ya, 5% dari 25 juta. 10%-nya 2.500.000. Oke, benar, setengahnya udah 1.250.000 rupiah. Coba kita ganti ini jadi 5 nih. Jadi sebenarnya cuma 2 kolom ini saja yang kita isi menggunakan manual ya, tanpa menggunakan formula ya.
Ini saya coba marking dulu pakai silver biar teman-teman nggak bingung. Nah, seperti ini. Jadi yang berwarna kolom silver ini yang di apa namanya, diisi manual ya, maksudnya tanpa menggunakan formula. Kita coba ganti dulu jadi 5 nih, contohnya seperti itu. Kita enter nih. Nah, Bali 4 hari 3 malam, paketnya PR karena kita isi dengan angka kurang dari 10, 5 nih, harga per pax-nya berarti berlaku yang ini ya, personal ya. Kemudian subtotalnya itu dikalikan dengan 5, jadi 3.250.000 dikalikan dengan 5 hasilnya seperti ini. Diskonnya nggak ada, 0. Kenapa strip sih munculnya? Karena ini saya ganti menjadi accounting ya. Kalau saya ganti general munculnya 0. Biar keren jadi accounting saja. Ini strip dia nggak dapet diskon. Munculnya RP, saya samain aja nih kalau gitu. Nah, ini kalau muncul garis-garis pagar gini ya. Pagar maksudnya bukan garis. Ini kurang lebar nih, tinggal lebarin aja. Oke, nggak muncul nih karena PR-nya, karena Bali itu yang dapat diskon cuman GR doang nih. Kalau PR dia nggak dapat. Oke, total harga tinggal subtotal dikurangi dengan diskon saja. Oke, munculnya adalah 16.250.000 rupiah. Coba saya ganti 10 lagi. Nah, sudah selesai ya. Jadi ini udah selesai nih. Tinggal kalau nanti pengen dipanjangin berapa record juga tinggal bisa. Ini default jadi PR. Nah, seperti ini. Yang tarik ke bawah. Contoh nomor 2 saya bikin Yogyakarta. Oke, muncul. Yogyakarta itu dapat diskonnya ketika PR ya, personal. Saya isi 5 deh. Tuh, dia dapat diskon kan. Kalau misalkan saya 10 dia nggak dapat diskon justru. Nah gitu ya. Ini untuk harga per pax. Dan ini untuk subtotal. Subtotal simpelnya cuma tinggal kalikan saja diskon seperti ini. Dan total harganya seperti ini. Oke, cukup sampai di sini saja. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like, dan kalau yang belum subscribe silahkan subscribe supaya nanti saya lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.